Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks LHO. Di pertemuan kita yang kedua, masih melanjutkan pertemuan minggu lalu. KD yang akan kita pelajari yaitu 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. 4.2 mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ya, pada kesempatan kali ini akan kita pelajari yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan minggu lalu yaitu sudah membaca teks yang berjudul mapak pengantin. Jadi struktur teks yang ada pada teks LHO yang berjudul mapak pengantin adalah sebagai berikut. Coba diperhatikan, teks yang berjudul mapak pengantin itu diawali pertama yaitu adanya pernyataan umum. Itu terletak pada paragraf yang pertama yang menyatakan ketidakpedulian generasi muda akan prosesi adat mapak pengantin. Kemudian masih dilanjutkan oleh ke paragraf kedua yaitu masih berupa pernyataan umum yang menjelaskan pengertian dari mapak pengantin itu sendiri. Kemudian struktur teks LHO yang berjudul mapak pengantin setelah dijelaskan dengan adanya pernyataan umum, kemudian bagian selanjutnya adalah deskripsi bagian yaitu pada paragraf ketiga. Kemudian ada beberapa deskripsi bagian. Paragraf keempat juga masih deskripsi bagian. Kemudian paragraf kelima juga masih merupakan deskripsi bagian. Selanjutnya struktur teks LHO yaitu ada definisi umum, deskripsi bagian. Di bagian akhir dari teks LHO yaitu ditutup dengan adanya penjelasan yang merupakan deskripsi manfaat atau fungsi dari tradisi mapak pengantin itu sendiri. Jadi dapat dijelaskan bahwa atau disimpulkan bahwa struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari pernyataan umum, ini terdapat pada bagian pertama, kemudian diikuti dengan aspek atau deskripsi per bagiannya yaitu pada bagian kedua dan ditutup dengan deskripsi manfaat yaitu bagian ketiga. Berikutnya penjelasan kita adalah kaidah kebahasaan teks LHO. Kaidah kebahasaan yaitu adalah kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri atau pembeda dengan jenis lainnya. Pada teks yang berjudul mapak pengantin, kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya yaitu satu, ada penggunaan istilah ya. Contohnya istilah mapak pengantin, ritual yaitu, kemudian umbul-umbul, ilengser ya, ada pada teks tersebut. Itu merupakan istilah yang artinya dapat ditemukan di KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu banyak kita jumpai kata benda atau nominal ya. Contohnya kata mapak pengantin ya, itu termasuk benda ya. Berikutnya menggunakan kata kerja ataupun peristiwa.
menyambut, itu kata kerja yang mengundang. Contohnya seperti itu. Kemudian menggunakan copula. Copula adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Misalnya kata merupakan, adalah, yaitu, ya, yang sering digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Berikutnya, kaidah kebahasaan. Teks THO banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan atau disebut juga dengan frase. Salah satu misalnya. Kemudian hampir setiap daerah. Contoh pengelompokan kata, tetapi jika ditempatkan dalam satu kalimat masih memiliki satu fungsi. Kemudian ini yang tidak ketinggalan yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung, misalnya karena, dan, namun, dan lain. Ya, dalam segi kalimat, kaidah kebahasaan teks LHO terdapat kalimat simple. Kalimat simple, kalimat yang hanya menggunakan satu verba. Contohnya SPOK. Kita disebut kalimat sederhana. Atau juga yang disebut klausa. Klausa adalah kalimat yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Contoh kalimat simpleks yaitu tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga. Jadi tumbuh-tumbuhan itu subjek, tidak dapat bergerak itu predikat atau verba, dari satu tempat ke tempat yang lain itu keterangan. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan subjek tidak dapat menghasilkan itu verba, makanan sendiri adalah objek. Ya, seperti itu contoh penjelasannya. Berikutnya, kalimat yang menggunakan dua atau lebih verba disebut dengan kalimat kompleks. Ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi atau peristiwa atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama, ya tentunya, dan dalam lebih dari satu struktur. Kalimat kompleks itu dibagi menjadi kalimat kompleks parataktik dan kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks parataktik itu seperti kalimat majmuk setara, ya, kalau istilahnya itu, karena kedudukannya masih sama atau setara dan biasanya dihubungkan dengan konjungsi dan tetapi, ya. Sedangkan kalimat kompleks hipotaktik itu istilahnya seperti kalimat majemuk bertingkat karena kedudukannya tidak sama atau tidak setara, biasanya dihubungkan dengan kata hubung karena, jika, ya, seperti itu. Contoh kalimat kompleks. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaan. Ya, jika diuraikan, ini ada dua kalimat sebetulnya, tetapi menjadi satu kalimat karena ada konjungsi dan, ya. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaan. Jika kita uraikan yang pertama, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan. Kemudian yang kedua, benda di dunia dapat dikelompokkan atas perbedaannya. Jadi
sebetulnya ada 2 verba, tetapi dijadikan satu kalimat dengan menambahkan konjungsi, yaitu dan. Ya, contohnya penjelasannya seperti itu. Berikutnya ada kaidah kebahasaan yang kita jumpai pada teks LHO, yaitu sinonim dan antonim. Tentu kalian tidak asing dengan kata sinonim, yaitu persamaan kata, dan antonim adalah lawan kata. Kemudian ini kaidah kebahasaan yang lainnya, yaitu menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalimat definisi ini kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu konsep ya atau pengertian. Kalimat definisi itu ditandai dengan adanya rumus X adalah Z atau Z adalah X. Jadi kalimat definisi itu cirinya bisa dibalik ya, dan artinya tetap atau sama. Contoh upacara adat napak pengantin merupakan salah satu ritual yang menjadi bagian dari seluruh rangkaian upacara adat penyambutan dalam masyarakat Sunda. Jika dibalik, salah satu ritual yang menjadi bagian dari seluruh rangkaian upacara adat penyambutan dalam masyarakat Sunda adalah napak pengantin. Itu bisa dibolak-balik kalimat definisi. Kalau kalimat deskripsi, kalimat yang menjelaskan atau kalimat penjelas ya, itu tidak dapat dibalik seperti kalimat definisi. Karena merupakan kalimat penjelas. Contohnya ya, kesenian ini melibatkan sejumlah pemain gamelan, penari, pembawa umbul-umbul, dan lengser. Yang disebut lengser saja, itu tidak dapat dibalik ya kalimatnya. Nah, berikutnya ini ada latihan soal yang kedua. Silahkan nanti dibaca, dipelajari, dan tugasnya nanti menganalisis. Yang pertama, menginterpretasi dulu isi dari teks LHO. Interpretasi itu menafsirkan apa isi dari teks LHO yang berjudul Taman Nasional Baluran. Kemudian yang kedua, analisis struktur teks LHO tersebut. Struktur teks tadi ya menunjukkan bagian-bagian dari teks itu, tentunya dengan dibuktikan ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis kaidah kebahasaannya, yaitu mengikuti penggunaan nomina tadi, kata benda, penggunaan verba yaitu kata kerja, konjungsi, istilah, kalimat sintek, kalimat kompleks, kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan nanti ditemukan pada teks tersebut mana yang merupakan kalimat sintek, mana yang merupakan kalimat kompleks, dan mana kalimat definisi serta kalimat deskripsinya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi di pertemuan kedua ini, Ibu berpesan tetaplah belajar, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.